dalam kita menjalani kehidupan ini, apakah kita berakidah, beribadah, berdoa, atau yang lainnya, semua aktivitas kehidupan kita itu harus kita kembalinya kepada Quran, kepada Sunnah. Nah, banyak penyimpangan terjadi karena apa? Disebabkan mereka mengikuti tanpa ilmu. Ini yang terjadi dalam beragama, dalam beribadah, dalam berdoa, ngikuti orang, nggak punya ilmu, nggak punya dalil. Dalam kita beragama harus sumbernya dalil dari Quran. Quran sudah jelaskan semuanya ini. Dalilnya mana? Dalam kita beragama, hujahnya mana? Kita nggak boleh ikut apa yang kita nggak tahu. Nggak boleh kita ikut-ikutan kepada orang kalau kita nggak punya dalil. Nggak boleh dalam Islam. Jadi hujah, dalil, jangan ikut-ikutan. Hatta antum sudah, kan saya sudah ngikuti pemahaman salaf, tetap dalilnya mana? Dalam beribadah, dalil yang kita minta dalil. Hujahnya mana? Contohnya mana? Ada nggak keterangannya? Kalau nggak ada, jangan. Bukan kata orang, pendapat ustadz, pendapat guru, nggak bisa kita pegang. Yang kita pegang apa? Dalil. Kembalikan sekarang umat ini kepada dalil. Kembalikan umat kepada Quran. Kembalikan umat kepada sunnah. Bukan kepada pendapat kita. أنت المالكية نتعصب المالكية ونعم طيب نحن نقلد مالكا وأنت ماذا تفعل؟ لا أنا أخذ من الكتاب والسنة. كذبت. ما كذبت. كيف تأخذ من الكتاب والسنة؟ على العالم الذي تقرأ عنده اسمه الكتاب والسنة اسمه فلان الفلاني، قل أنا أخذ عن فلان الفلاني، تأخذ عن الكتاب والسنة. الكتاب والسنة ما هي كتاب السنة؟ البخاري. فتقول باب بدء الوحي قال كذا كذا كذا، هذا الحديث أستفيد منه كذا وتدون، أنت تفعل هكذا. هذا تأخذ من السنة، تأخذ من الكتاب، كتاب الله ألف لام ميم ذاك كتاب لا ريب فيه، هذه الآية تدل على كذا، هكذا تفعل. هل تفعل هكذا؟ لا، أنت تفعل كذا. أنت تأتي مجلسا فيه صحيح البخاري، نشرح صحيح البخاري، يقول لك الشيخ هذا الحديث يستدل به على كذا وكذا، فتقول نعم أخذ أنه يستدل به على كذا وكذا. أنت الذي أخذت، أنت من أخذ؟ شيخ. وهل تتصور أن الشيخ يشرح لك البخاري من غير رجوع إلى شروح البخاري؟ من يقدر على هذا؟ Ini penting dalam ulumul hadis atau ulum usul fikih. Karena kalau menuruti adat, Nabi sering dawuh misalnya man sholal bardain dakhalal jannah. Orang yang sholat pada waktu dua dingin yaitu subuh dan asar dakhalal. Terus kamu mau tidak sholat zuhur misalnya, dan sebagainya dan sebagainya. Nabi sering menyebut kebenaran, misalnya kebaikan adalah ini. Terus kamu tidak akan melakukan kebaikan yang lain, tentu saja. Ini masalah-masalah yang menurut saya serius semenjak ada banyak ormas-ormas yang sidik-sidik katanya kembali ke Quran dan apa hadis. Tetapi kalau guyonannya orang-orang pesantren, ya kamu saja yang kembali. Karena keluar Anda terlalu jauh. Kalau kita tidak perlu kembali, wong sudah di dalam kan. Yang keluyuran kemana-mana kan kamu. Kalau kita tidak pernah kemana-mana, jadi ngapain kita yang kembali? Anda saja yang nggak usah kembali. Jadi ini penting ya, penting sekali. Karena pengalaman saya di Jogja, pengalaman saya di Jakarta ketemu orang macam-macam itu, memang pernah ya di Jakarta pernah ada satu acara. Ya acara seperti ini. Itu yang datang seorang kiai yang ya biasa pakai sarung, ada yang pakai celana. Itu pas mulai pegang mic ada separuh hadirin keluar. Alasannya gampang. Belum enggak pakai sunnah rasul. Karena kiainya ada cingkrang. Itu sudah keluar separuh. Ketika saya ditanya, Pak, kenapa Anda masih mendengarkan mereka? Mereka tidak mengikuti sunnah rasul, mereka tidak cingkrang. Kata saya gini, Rasulullah itu hafal Quran dan saya kebetulan saya hafal, jadi saya sudah mengikuti sunnah Rasul. Jadi kalau Anda ingin sunnah Rasul kayak saya harus hafal Quran. Kalau motong celana itu gampang. Kalau motong celana itu gampang, itu kan murah sekali dan mudah. Itu mikir dia, ternyata mereka bilang sunnah Rasul itu hanya jenggot, cingkrang, payok, bila ada tambahannya itu. Itu
Lah ini saya tantang anak-anak Anwar 3 supaya mengikuti sunnah Rasul yang keren, yang tantangannya berat, yaitu hafal apa bisa di 3 juz. Itu saya tuh sering protes sama anak-anak. Itu nanti kalau ketemu malaikat Jibril, Anda dianggap mengikhtisar Quran. Masa Quran 30 juz jadi 3 juz. Itu kan kayak kitab Mukhtasar Jiddan, jadi dari kitab besar terus diringkas. Saya tidak bisa bayangkan kalau Anda nanti ditanya malaikat Jibril, kenapa Quran satu turunkan 30 juz jadi 3 juz. Ya tapi karena ya itu tadi, karena saya yakin Gus Zufur orang alim itu tadi kaidahnya itu malah hidrokukulu, layu hidrokukulu. Kalau nggak bisa semua jangan sama sekali. Ini sekedar pengalaman untuk anak-anak. Kalau di pondok Quran itu sampai dari 10 itu betul berani. Karena dikira kayak sudah sampai 30 juz. Memang pondok Quran itu unik. Anak-anak itu bisalahnya juz 12, juz 13. Tapi juz amma itu tidak hafal. Karena ketika menghafalkan itu tidak kober menghafalkan yang juz amma. Memang hafal betul juz 7, juz 8. Tapi juz amma kadang nggak bisa, kadang nggak bisa. Imam Mitraweh kadang nggak bisa aja karena dia surah kober, karena ngapalkan Quran itu kan berat. Pernah suatu saat saya itu tahlil jejer santrinya bapak itu. Dia tahlil kulhu. Usus 30, koyo apal 30 aja gitu. Jadi untuk baca kulhu itu memang harus urut setelah melewati juz 1, juz 2 sampai juz 3. Sampai seperti itu. Gayane maca kulhu kayak wis hafal juz 30. Sehingga di pondok Quran itu enggak ada yang berani terus juz 30 karena kesannya kan sudah. Iya, jadi itu tradisi yang mungkin mungkin beda itu. Saya sendiri juga gak seneng kalau ada santri kok terus juz 30 kok melete itu kok sudah. Nah ternyata di sini saya ketemu santri-santri yang jurus juz 30 terus ini. Wah ini menurut saya ini agak masalah dalam tradisi saya ya, dalam tradisi kami. Jadi ya itu tadi karena cara pandangnya beda. Jadi cara pandangnya beda. Tapi saya berkeyakinan memang saya sering ketemu Gus Iit, adiknya Gus Zufur. Beliau sering cerita ke saya, Gus kalau bisa nanti sarang itu semacam kayak Islamic Center. Karena kita tahu semua kayak apa alimnya Gus Najih, kayak apa alimnya Gus Zufur, alimnya putra-putra Mbah Mun, sesuai bidang spesifikasi ilmu masing-masing. Saya sering nasihati yai bahwa semuanya itu ada ilmu. Tadi misalnya Anda tidak tegas sama orang fasik itu dia ada ilmu. Karena mungkin kita tawadhu la nadri ma yuftamu bihi. Kita tidak tahu si fasik tadi yuftamu bi apa, kita tidak tahu. Kita sendiri nggak pernah yakin kalau kita nuftam misalnya bagus nih khotimah. Saya kalau di Jogja ketemu orang liberal, ketemu orang macam-macam, saya pakai ilmu itu. Tapi kalau saya ngaji di pesantren pakai ilmu at-tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Kalau santri baik ya tak puji, kalau yang nggak baik ya. Tapi yang jelas nggak tak saboyong. Karena pada saya bilang tidak punya adat boyong. Kata bapak, hak kena keramat, santri sing beling gelalap boyong, tapi jogeman boyong. Jadi berarti karena kalau musuhnya boyong berarti tidak keramat karena pakai kriteria fikih tadi pakai. Ini penting saya aturkan karena jangan sampai khazanah kearifan Wali Songo yang kancanan orang macam-macam. Ada 7 hari ya diterima, 40 hari ya diterima. Zaman itu ya nggak diterima sebagai khurafat bid'ah ya. Sehingga menurut saya Wali Songo itu adalah panutan di mana itu semuanya diselesaikan bil ilmi. Bukan karena emosi aksi reaksi itu enggak, semuanya bil ilmi. Saya pernah baca kitab Al-Minanul karangannya Imam Sa'roni. Beliau cerita sebagian ilmu itu sudah keluar dari afdholiyah karena satu kondisi. Misalnya sebaiknya amal itu sirron. Tapi kenapa guru-guru kita Mbah Mun sendiri sering pengajian besar, Gus Zufur, banyak lah yang mau acara besar. Saya sampai sekarang nggak pernah punya acara besar. Wiling-wilingan saya yang pengagum sirron. Tapi ternyata di kitab-kitab kita, kata Abdul Hasan Asadili mengatakan a'linu bito atiku kama yatadho haruho yurukum bima'asi. Maksiat di Jakarta di mana-mana